Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi kampus Institut Tazkiyah akan membahas mengenai jurnalisme multiplatform yang berada di Gedung Radar Bogor. Ikuti keseruan kami yuk. Yaitu sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan, terutama sekarang ya. Generasi milenials akhir dan kemudian Gen Z mungkin minat ke dunia jurnalistik agak berkurang gitu. Nggak usah agak deh, berkurang, kalau boleh saya sebut berkurang, karena jurnalistik yang kami jalani dari dulu memang mengharuskan waktu, tenaga, pikiran itu all out gitu. Bahkan hampir bisa dikatakan kita tidak ada keterbatasan waktu dan lain-lain, karena ini profesi. Ketika kapanpun ada peristiwa, ada tugas-tugas jurnalistik yang membutuhkan kerja jurnalistik, ya kita harus siap. Nah, tantangannya di situ. Yang jelas semua unsur-unsur jurnalistik harus sudah terpenuhi ya. Sama halnya dengan berita. Jadi harus sudah di luar kepala. Bahan-bahannya apa sih berita? Ya 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, cover both side dan lain-lain gitu. Sehingga berita itu menjadi satu produk yang benar-benar khasnya Radar Bogor, khasnya media kami. Kemudian bisa menarik di redaksi adalah redaktur atau penyunting. Mereka lah yang membuat produk ini agar bisa dinikmati dan sekaligus menjawab tantangan. Artinya kalau di berita dia gak hanya membaca judul, tapi dia habis membaca sampai berita itu habis selesai. Nah, itu tantangannya. Tantangan di era sekarang ya, di era disrupsi teknologi, disrupsi media, ya kita harus terus berinovasi. Wartawan itu bukan hanya sekarang meliput, menghasilkan berita dalam bentuk tulisan narasi, tapi juga harus bisa meliput dalam bentuk audiovisual gitu loh. Audiovisual. Jadi satu kali kerja peliputan jurnalistik, mereka bisa menghasilkan 3 produk jurnalistik dengan platform yang berbeda gitu. Pelatihan jurnalistik itu juga harus terus dilakukan ya, terus diasah gitu. Jadi kita melakukannya, kita undang jurnalis senior dari kakak-kakak kita di Tempo, juga masih terus melakukan pelatihan itu untuk terus mengasah keterampilan jurnalis dari teman-teman gitu ya. Kemudian kalau untuk media sosial, karena kalau di media sosial itu lebih banyak bentuknya itu potret gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu kan juga sudah berbeda dengan platform TV gitu kan. Karena kita bagaimanapun Radar Bogor itu adalah media, dan produk yang keluar dari media sosialnya pun harus memegang kuat unsur-unsur jurnalistik gitu loh. 5W1H, cover both itu semua harus ada, walaupun itu disajikan di media sosial kayak gitu. Ya, Radar Bogor harus terus berinovasi dari berbagai macam sisi, pas, kemudian isinya harus lengkap, harus utuh, penyajiannya harus baik, kemudian platform tempat jualannya juga harus mengikuti zaman gitu. Jadi kita nggak hanya jualan koran saja di jalan begitu, tapi juga kita sentuh ke media sosial, ke digital dan lain-lain. Itu kuncinya ya cuma satu, inovasi. Media itu tidak boleh netral, media harus berpihak kepada ketertindasan, berpihak kepada kaum marginal, berpihak kepada mereka yang membutuhkan. Namun di sisi lain perlu diingat, media itu industri. Di satu sisi media itu industri. Media tidak akan bisa hidup kalau tidak ada pemasukan, pendapatan. Jadi bagaimana kerja jurnalistik bisa bertahan ya, artinya industrinya juga harus jalan. Nah, untuk untuk menjaga agar tidak ada campur aduk, agar tidak ada bias dalam media sebagai industri dan media sebagai pilar demokrasi, ada yang namanya garis api. Nah, itu yang benar-benar menjaga bahwa ya ketika ada pemberitaan bisnis, kemudian atau ketika ada pemberitaan yang
bersinggungan dengan bisnis, nah itu harus terjaga oleh garis api ini. Nah itu yang kita pegang selama ini. Jangan sampai pemberitaan kita, kritik kita itu dipengaruhi oleh kepentingan bisnis. Nah itu. Seiring berkembangan gitu ya, sulit memang media sosial itu begitu cepat, arus informasi di media sosial itu begitu cepat. Tapi kemudian tantangannya adalah bagaimana kita media menyajikan berita itu kembali lagi utuh. Tidak ada lagi tanda tanya apakah informasi itu sudah akurat, apakah informasi itu sudah confirm, sudah pasti, sudah jelas. Nah itu yang kita sajikan di media. Tidak semata-mata kita hanya memberitakan, oh ada viral di media sosial gini-gini, enggak. Tapi kita harus gali lagi ke belakang, latar belakang dan lain-lain, dan kita konfirmasi ulang semua kejadian-kejadian viral itu gitu. Jadi kita sajikan lengkap, plus ini untuk juga meluruskan apakah kabar viral itu hoax atau bukan gitu. Nah itu harus kita luruskan. Jadi media diuntungkan juga sih dengan adanya media sosial ya, dengan viral-viral itu masyarakat bisa mencari kebenarannya tuh ke media konvensional gitu. Ya, tahapan-tahapan itu bahasa umumnya mungkin penyuntingan lah. Jadi semua produk Radar Bogor, produk berita kami itu selalu harus disunting. Kita bahkan 1, 2, 3 bisa 4 kali suntingan. Satu produk berita itu kita bisa 4 kali suntingan. Kita harus benar-benar dipastikan berita itu sudah lolos unsur-unsur berita, aturan, kode etik dan lain-lain. Semua informasi adalah berita, jadi kita tidak pilih-pilih berita. Mungkin hanya cara penyajiannya aja kali ya, kemudian waktu untuk penyajian ya, bagaimana berita itu bisa banyak yang mengkonsumsi ya. Mungkin rumusannya ada 2 kalau untuk Radar Bogor. Pertama, bagaimana berita itu menarik. Kedua, bagaimana berita itu menjadi penting. Ya, kekurangan mungkin karena dari tools mungkin ya, tools itu karena terus berkembang. Media yang paling simpel ya mungkin HP ya, HP lagi-lagi berarti HP itu harus speknya harus tinggi dan lain-lain ya, tentu saja biaya cost lebih lagi. Nah itu memang tantangannya. Kemudian kelebihannya ya berita kita bisa menyebar lebih luas, lebih jangkauannya lebih luas, kemudian lebih bisa disajikan lebih cepat, bisa disajikan lengkap dengan audio visual, kemudian timeless mungkin itu ya. Jadi karena kayak Radar Bogor saja, setelah era digital kita baru tahu pembaca kita itu ternyata sampai luar negeri, sampai mana. Mereka melihat di mana sih tempatnya ini, wah ternyata ada di Bogor. Nah itu mereka baca dari Radar Bogor, mungkin seperti itu ya. Jadi kelebihannya itu jaringannya lebih luas, pembaca lebih banyak, lebih cepat, lebih lengkap, dan bisa audio visual. Ya tetap produk-produk jurnalistik ya, mau dimanapun disajikannya, mau apapun platform yang digunakan, itu harus tetap memegang kode etik jurnalistik, unsur jurnalistik itu semua harus sudah terpenuhi, sehingga orang akan tetap percaya terhadap pers yang sesungguhnya ya. Kita jangan terbawa asal viral, asal biar cepat tayang begitu, tapi kemudian unsur-unsur jurnalistik itu terabaikan gitu. Jadi itu jangan sampai.